semuanya, selamat datang di podcast Diploma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Ayu Kusmawardani, bisa dipanggil Putri. Aku dari Prodi Administrasi Perkantoran 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Podcast kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih. Mau tahu nggak siapa? Langsung aja kita panggil ya. Halo Kak Murphy. Halo, halo Putri. Halo, gimana kabarnya Kak? Baik, Alhamdulillah. Keluarga di rumah juga sehat kan? Iya, baik, selalu baik. Gimana, kalau Putri gimana? Aku juga baik, keluarga juga baik. Jogja Eh, berarti ya sekarang? Oh, gimana? aku di rumah. Asalnya Nah, dari mana? sobat diploma kan aku dari Bali. Oh, I see, oke. Nah, sobat diploma kan belum tahu nih Kak Murphy ini siapa. Boleh dong diperkenalkan Ya. diri biar sobat diploma di rumah juga tahu nih Kak. Silahkan. Oke, halo semuanya dari Sobat Diploma, nama aku Urfi Dalvizani, biasa dipanggil Urfi. Asal aku dari Bandung, sebenarnya alumni Universitas Pajajaran, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Baru sih lulusnya tahun ini, Alhamdulillah 2020 Januari. Aku mulai kuliah 2016, jadi Alhamdulillah aku menyelesaikan kuliah S1 selama 3,5 tahun. Dan saat ini currently lagi di Tangerang Selatan karena ada pekerjaan di sini di marketplace Shopee Indonesia. Lalu kegiatannya mungkin itu sih, kerja tiap hari dan seperti itu. Kalau kegiatan akhir-akhir ini waktu pandemi ngapain aja nih Kak? Kalau kegiatan pandemi, alhamdulillah banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan selama di saat situasi seperti ini, orang-orang untuk bertahan aja udah alhamdulillah gitu ya. Terus ditambah waktu awal-awal belum pandemi tuh aku udah dapat pekerjaan sih, alhamdulillah sebelum aku wisuda. Berkesempatan untuk bekerja di salah satu perusahaan company marketplace nomor satu di Indonesia. Dan jadi selama pandemi kerja sih. Paling suka konten juga kadang dari TikTok yang kalian lihat atau itu aku Iya, kadang aku lihat semua di TikTok. oh iya, ya, itu sih sharing-sharing aja karena menurut aku kan berbagi ilmu tuh nggak bakal habis gitu. Nah, Kakak kan udah dari dulu nih aktif di dunia per-eventan. Nah, Mm-mm. boleh diceritain dong Kak awal mula ikut dan suka buat di dunia per-eventan itu gimana? I see. Jadi sebenarnya awal mulai aktifnya itu tuh dari SMA sih. SMA tuh aku awal-awalnya ikut ekstrakurikuler di sekolah, rumah seni gitu ya. Aku jadi paduan suara. Terus waktu awalnya event music itu tuh dari SMA Negeri 2 Bandung. Mungkin kalian pernah dengar nggak sih SMA 2 Bandung ada F2L? Kalau di daerah Jawa mungkin belum terlalu familiar. Cuman kalau di daerah kita Bandung sekitarnya tuh alhamdulillah F2L event itu udah terkenal karena waktu tahun 2015 pada saat aku pertama kali Relation Officer sebagai guest star atau artis major itu aku langsung dapet LO sebagai LO-nya Malik and Essential dan bintang tamu utamanya itu Second Hand Serenade waktu itu 2015 tuh. Awal mulanya itu sih aku 3 tahun berkembang di dunia acara per-eventan dan divisinya juga acara sebagai LO. Lalu mulai 3 tahun itu di tahun ketiga aku dipercaya sebagai sekretaris acaranya, terus ngurus-ngurusin perihal siapa aja undang dan lain-lain. Waktu angkatan aku sendiri penyelenggaranya bintang tamu utamanya itu Noah waktu itu 2012 itu. Terus karena udah nyaman dengan dunia per-eventan itu, kuliah aku ikut organisasi himpunan. Cuman menurut aku pribadi sendiri tuh uh, kurang gitu kalau misalnya internal dari jurusan akunya sendiri tuh menurut aku kayaknya aku relasinya tuh kayak kenalannya tuh cuman dari jurusan aku dari lingkungan Unpad tuh menurut aku kurang aja gitu apa menambah relasi atau hubungan baru dengan orang-orang kayak gitu ya. Terus jadinya aku coba tuh awal mulanya volunteernya itu pertama tuh Asian Games sih waktu yang 2018 itu aku jadi officer Transportation Division itu tuh aku jadi kantornya tapi di Atlet Village di Kemayoran.
Nah, dari situ tuh aku 2 bulan kurang lebih, tapi prosesnya itu lumayan panjang banget sih. Dari awal mulai administrasi itu butuh SKCK, butuh CV, butuh seluruhnya, dan bener-bener prosesnya tuh dari puluhan ribu orang yang mau apply itu hanya dipilih belasan ribu atau berapa ribu doang gitu. Karena kan dibagi dua, ada yang di Jakarta, ada yang di Palembang kan pada saat itu. Nah, dari situ tuh nggak langsung keterima aja, tapi ada psikotesnya, lalu ada training-training sebanyak 3 kali gitu, ada general training, nilai olahraga, dan training specifically about transportation itu sendiri kayak gitu. Nah, dari situ kayak menganggap alhamdulillah banget, jadi ngerasa punya temen gak cuman dari dunia di Unpad maupun Barungnya, tapi dari Asian Games kan beragam macam tuh, bahkan gak cuma dari Jakarta aja, orang-orang yang bela-belain dari luar Jawa, dari Bandung, luar Jakarta itu banyak banget yang untuk cuti kuliah demi menjadi volunteer Asian Games itu, karena kan kita belum tahu lagi kapan Indonesia menjadi penyelenggaranya itu sendiri. Mungkin katanya tahun 2060-an gitu, kayak masih lama banget gitu kan. Jadi suatu pengalaman yang paling berharga sih waktu Asian Games. Nah, dari situ aku di 2018 akhir tiba-tiba lihat tuh ada informasi mengenai open volunteer di HIFES itu. HIFES itu terkenal di Bandung. Penyelenggaranya itu IO besar Diandra, pokoknya dia ada, kalau kalian browsing itu ada Diandra, dia tuh dari Surabaya sebenarnya event organizer-nya, cuma suka ngadain acara kayak clothing brand lokal clothing brand or anything lokal brand itu tuh di Bandung. Jadi udah lama sih sebenarnya, dari 2010 apa acara terkenalnya. Nah, di 2018 itu coba tuh apply. Ya pasti yang pertama itu kunci yang pertama itu pasti CV ya, kurikulum vitae itu dibutuhin. Dari CV itu dipanggil, interview, terus ditanya pengalaman dan lain-lainnya. Terus alhamdulillah punya hubungan baik dengan HR-nya, dengan kakaknya itu. Dan pada tahun 2019 pun jadinya aku panitianya lagi, without cuman kayak gimana kalau menurut aku tuh relationship atau hubungan yang baik, atau kita maintain good relationship with orang-orang yang pernah berhubungan sebelumnya, insya Allah pasti orang itu tuh akan ingat kita gitu, oh ini kerjanya pasti ini pasti ini, udah dia lagi aja kayak gitu. Nah, mulai dari ke sini aku dapet temen dong lagi, nah ternyata mereka sama juga tuh, suka sama volunteer, suka sama event-event dan lain-lain. Nah, dari situ aku ditawarin nih, ada nih No Playing Festival waktu itu yang ngadainnya tuh promo utama. Itu Nada Promo Utama tuh yang udah jadi apa ya, IO-nya Noah, kalau misalnya ada event-event gitu pasti Nada Promo Utama ini. Terus waktu 2019 itu akhir Desember ditawarin tuh, tanpa ditawarin aja, siapa, tapi bisa nggak nih jadi, kamu udah pengalaman nih buat event-event dan lain-lain, pernah, mau nggak coba jadi person in charge untuk talent hospitality? Aku kan agak bingung lah, apa nih maksudnya nih, ini ngurusin aja sih, ngurusin hospitality, datang-datangnya artis ke hotel, nanti kamu yang manage tentang ruangannya, tentang kasih kunci dan lain-lainnya, pada jam berapa, negosiasi sih, lebih tepatnya banyak negosiasi sama pihak si gestar-gestarnya itu. Nah, No Playing Festival sama Hey Festival ini satu sama juga, ada tapi beda tahun. Di 2019 akhir ini sama No Playing Festival, Hey Festival ini di Bekasi, kebetulan dia awal tahun 2020 kemarin, Maret, pas banget H-1 sebelum pandemi. Besoknya tuh diumumin ternyata 2 orang ada yang di Depok itu kan. Iya. Aku udah sempet, terakhir banget event yang aku jalanin itu Hey Festival. Padahal selanjutnya tuh bakal ada lagi gitu sebenarnya, kayak kalian pernah denger nggak Jakarta Sneakers Day kayak gitu. Tapi di Bandung Sneakers Day itu kayak awalnya tuh aku jadi pengurusnya juga, cuman karena ya pandemik ini ya, jadi ya aku menunda semua menjadi event-event itu lebih tepatnya. Dan yang paling berkesan sih menurut aku Asian Games sama yang Hey Festival kemarin, karena Hey Festival No Playing Festival tuh beneran jadi apa ya, relasinya bukan orang-orang itu, tapi kayak si pengisi acaranya gitu, entah manajernya, entah road manajernya, bahkan artis itu sendiri jadi follow-followan gitu. Seru sih gitu. Back to SMA dulu ya Kak. Kalau cara membuat konsep acara yang baik terus menarik itu gimana Kak?
Sebenarnya kalau konsepnya itu sendiri kalian harus lihat juga sih. Kalau aku pribadi lihat sekarang tuh trennya lagi apa sih kayak gitu kan, orang-orang sukanya kayak gimana sih, harus survei dulu misalnya. Saat ini artis yang lagi misalnya ini lagi kita ngomonginnya di saat belum pandemik ya, lagi di situasi nggak pandemik misalnya. Masanya tuh suka lagi lagu apa nih, misalnya kemarin tuh hits banget tuh yang kayak indie-indie, misalnya kayak Ya, dia gitu-gitu, terus Pamungkas, terus kayak Salpre kayak gitu-gitu. Nah, bisa dilihat tuh, coba reach si manajemen artisnya, nanya kayak gitu berapa, udah mau gitu ya sih lebih. Kalau aku pribadi sih nggak pernah langsung undang, cuman aku langsung ngurusin aja gitu sih. Setelah diundang, aku ngurusin mereka gimana pada saat lebih relation officer-nya, LO-nya. tapi Gitu. kalau kendala terberat buat ngurusin manajemen artis itu apa aja, Kak? Banyak itu banyak sih. Apalagi kan aku tuh ngurusinnya waktu itu ini kan apa istilahnya penginapan mereka gitu kan. So, kayak mereka tuh nanti pulang dari manggung atau bahkan sebelum manggungnya tuh bakal istirahat di situ gitu kan. Waktu itu pernah tuh sebenarnya jadi aku ngurusin suatu guest artist cewek gitu. Jadi si kayak kru-krunya itu tuh waktu pas paginya habis check sound kayak gitu. Nah, dari check sound itu di apa ya, kayak mereka kan capek gitu ya, pengen early check in tuh di mana di bawah jam 1 gitu, di bawah jam 1 mereka udah pengen masuk kamar pokoknya. Sementara tuh pada saat itu kamar tuh semuanya full, jadi kan nggak bisa, dari MOU-nya pun udah dijelasin bahwa kalau misalnya mulai check itu jam 1 kayak gitu, nggak bisa. Kadang tadi jadi LO-nya waktu itu kebetulan cowok gitu kan, kayak marah-marah gitu sih pihaknya. So aku bingung, ini kamu bisa nggak handle gini, tiba-tiba dikeakuin gitu kan. Ya udah akhirnya aku ketemu tuh sama si pihak road manajernya, ya aku jelasin gini-gini, kan bisa tunggu dulu di ini, kayak disediain ruangan yang khusus buat nunggu gitu, emang nggak bisa langsung ke kamar, tapi kita usahakan dengan pihak manajemen hotel untuk dipercepat. Kalau misalnya ada yang early check out, orang yang duluan check out di bawah jam 1 bakal dikasih kok kamarnya diduluin, aku bilang gitu kan. Itu sih lebih ke negosiasi dengan pihak manajemen atasnya aja. Kalau misalnya ada yang sedikit ya gitu banyak yang bilang sih atau dan lain-lainnya. Terus kalau cara ngadepin sponsor-sponsor per-eventan yang benar-benar sulitnya minta ampun gimana, Kak? Sebenarnya kalau ngurusin sponsor sih aku belum pernah langsung berhubungan sama pihak sponsor ya, karena aku selalu selama ini sama gestarnya sih, sama event, sama pengisi acaranya gitu. Menurut kalau rest sih harus sabar sih, kunci itu pertama sabar, terus kita kenalin dulu si ini tuh pihak sponsor itu kenapa ya kayak gini, kenapa dia permintaannya kayak gini, terus harus kenapa gini-gini, terus lebih tanya ke yang sebelumnya udah pernah menyelenggarakan gitu. Misalnya kak ini event Ani pernah nih sponsornya sih ini yang kita pengen nih, coba tanya waktu itu kak kayak itu kenapa ya, mana tau kan ada relasi dari situ kan, atau ada yang pernah kenalan dari situ, tanya kayak gitu baiknya kayak gimana. Soalnya kuncinya sih satu sih, harus banyak nanya, karena dari dulu, dari zaman aku mulai event, mulai aku skripsi, dari semuanya sampai kerjaan aku sekarang aja tuh aku banyak nanya. Jadi kayak kalau misalnya aku kita pengen tahu sesuatu ya, kalau misalnya kita nggak nanya gimana ya, nggak sih, jangan malu bertanya sih sama orang. Even kita tuh nggak kenal pun juga tanya aja, tapi kita harus dengan baik gitu loh, kayak introduction dulu awalnya, hai kak aku dari ini, aku tarik nih gini. Banyak sih alhamdulillah selama ini tuh banyak banget DM ke aku kayak, hai kak aku ini mau nanya tentang Irfan, tentang jalan gitu, banyak banget yang nge-DM, terus aku pasti jawab kok. Terus kalau waktu lagi rapat per-eventan atau apa gitu, Kak, kan biasanya kan pada mentingin ego sendiri-sendiri nih, Kak. Terus cara ngatasinnya itu gimana? Waktu pas apa nih? Waktu kayak misalnya rapat atau kumpul-kumpul dalam organisasi atau gitu loh, Kak. Paham. Jadi susah gitu ya, kumpul gitu ya. Kalau misalnya udah organisasi, itu kesadaran diri sendiri sih, balik lagi. Karena di PPT aku tuh jelasin kan, kalau misalnya di sini kenapa ya harus aktif pada saat kuliahan. Nah, itu tuh aku jelasin, itu tuh bakal pengaruh ke depannya kalian kayak gimana. Ini bukannya ini emang aku ngomong kayak gini karena berdasarkan pengalaman aku sendiri gitu. Jadi pertama kan aktif dalam dan di sini tuh kegiatan di luar akademis. Kita tuh boleh ambisius, maksudnya kita tuh harus ya, karena utama tuh pasti akademis kan. Tapi di sisi lain juga kita harus balance gitu antara non akademis dan juga akademis. Kayak misalnya
berbagai macam kegiatan di luar akademis itu seperti contohnya kayak organisasi mahasiswa, kayak kalian kan BEM atau himpunan atau kayak UKM gitu ya. Ada kan pasti kan UKM gitu. Terus kayak perkumpulan mahasiswa per daerah kayak gitu, urban atau kayak lain-lain. Terus event kampus maupun event di luar kampus kayak gitu. Nah, terus akan banyak hal yang bisa dipelajarin dan didapatkan dari keaktifan kita sebagai mahasiswa di luar kegiatan akademis. Tentunya juga bakal banyak ragam sifat orang yang akan kita temukan. Itu kan pasti ya, karena kan kita udah perkuliahan tuh kita berasal dari daerah banyak gitu, nggak cuman aku aja main di Unpad tuh ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali, itu kan campur-campur ya, itu kan beragam apa ya, habit mereka di setiap daerah tuh beda-beda, sifat dan sikap kita tuh beda-beda. Nah itu tuh gimana caranya kita memanage atau mengatur diri kita sendiri gimana di dalam lingkungan yang dalam banyak ragam macamnya kita bisa berbaur dan bisa kayak saling berpendapat dan mentolerir. Itu sih paling penting tuh toleransi gitu. Toleransi kalau misalnya dia kayak gini, oh berarti sifatnya kayak gini, harus bisa ini sih kayak menyesuaikan. Itu kunci sih menurut aku. Terus sangat berguna juga nanti kita saat udah terjun di dunia pekerjaan, karena nanti tuh di dunia pekerjaan tuh kayak akan lebih apa ya, lebih ini lagi lah, kayak maksudnya orang misalnya tadi kan kata kamu ada yang dia kenapa sih nggak pernah kumpul, nggak mau itu kayak biasa aja, itu udah biasa, maksudnya udah biasa orang kayak nggak mau kumpul, atau dia tuh ternyata omong kosong aja awal-awal, dia pas lagi interview mau gitu kayak gitu kan semangat, tapi kok makin kesini makin nggak apa-apa, itu berarti dia sendiri yang tidak bisa membuktikan apa yang dia omongkan kayak gitu. Nanti juga pada saat dia pekerjaan juga seperti itu, kalian awal di interview kan bisa ini apa, tapi pada saat udah kerja ternyata apa yang dia kerjakan itu tidak sesuai dengan awal orang-orang ekspektasikan gitu. Itu juga nggak baik sih menurut aku. Jadi fungsinya lagi tuh kalau misalnya kita pengen aktif tuh, ya itu tadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Dan ya udah kalau misalnya dia lebih ke tegas aja, dan untuk tegas dan kasih warning sih. Kalau misalnya ini tanya aja, ini kamu mau kumpul nggak sih, kayak gini, kamu tanya, wajar sih. Terus apa ya, pengaruh banget asli, maksudnya ke dunia pekerjaan nih, maksudnya gimana ya, aku bukannya ini realistis aja ya, kalau di saat seperti ini tuh cari kerjaan tuh susah banget, itu susah banget. Pertama, kalian pernah dengar kan berita-berita kayak setelah pandemi ini orang-orang kayak bahkan open job sih, kayak open recruitment dari berbagai perusahaan ditutup kayak gitu kan, atau kayak benar susah, atau nggak amit-amitnya ada yang kena cut gitu ya, cut atau kayak gitu kan. Itu jadi sebenarnya aku termasuk orang yang kayak alhamdulillah bersyukur banget bisa merasakan di saat pandemi ini masih bisa kerja apapun yang aku lakukan gitu kan. Terus itu juga karena impact positif dari sebelumnya aku lakuin waktu kuliah, kayak aku aktif di ini gitu yang pernah aku jelasin tadi gitu. Keren banget, Kak. Tapi nggak serius kan, kalian semester berapa sih? Semester berapa? 4 ya? Atau 5? Aku 3 ini. 3? Iya. Masih oke banget dah, itu kayak di semester-semester yang aktif gitu. Lalu lagi pandemi kayak gini juga apa-apa kan banyak kan seminar-seminar atau apapun Iya, yang banyak. CV-nya juga diiniin, diperbanyak biar nambahin. Nanti insya Allah Terus, 1, ayo bisa. Event-event lain. terus pertama kakak kepikiran buat daftar volunteer SEA Games. Terus kan banyak kan kayak ada nggak pede nih, acara gede nih, paling nggak bakal keterima. Terus gimana, Kak? Optimis tuh sebenarnya lebih kayak ke aku self confidence sih, percaya diri, walaupun aku nggak punya pengalaman di bagian volunteer, apalagi tuh acaranya udah acara nasional, tapi aku punya kemauan dan punya apa ya istilahnya, skill yang bisa aku kembangin gitu di sana kayak gitu. Terus waktu aku daftar Asian Games kan belum ada pengalaman yang signifikan banget, yang pengalamannya banget lah, paling cuma SMA doang yang aku bilang tadi. Terus pernah ya ikut himpunan aja gitu sama UKM di kuliah. Ya sebenarnya optimis sih, sama percaya diri kalau kita tuh bisa buktiin. Coba dulu aja, jangan langsung underestimate diri kita sendiri gitu loh. Jadi kalau ini pasti gede nih, pasti nggak bakal terima, enggak. Coba dulu, buktiin kan bisa, dan banyak tanya sih, lebih banyak nanya. Waktu aku awal mulai
kerja yang di sini itu juga aku awalnya kayak bisa nggak ya, saingan aku tuh udah sempet kayak ngerasain underestimate karena awalnya saingan aku bener-bener dari univ yang sangat-sangat reputable di ini, bahkan ada yang dari luar juga. Dia kayak aduh ini kayaknya tapi ternyata ya kalau kitanya mampu percaya diri dan apa yang kita omongin itu sesuai gitu bisa dijawab gitu. Ya, dulu kan juga volunteer sih kan pasti kan udah ngacara tiap hari nih Kak. Terus dampak buat perkuliahannya itu gimana? Waktu itu alhamdulillahnya pas lagi hari HH si eventnya itu kan dari Agustus sampai September, itu tuh lagi libur kuliah sih, pas lagi banget libur kuliah. Nah pas lagi trainingnya itu aku sempat izin, pokoknya sempat izin buat training ke Jakarta psikotes atau kayak gimana, sempat izin dan kita kasih surat juga kalau kita tuh ada ini. Dan kayak apalagi kalau yang kemarin Games tuh bahkan kayak dosen ataupun orang tuh kayak ngeliat ya masuk aja karena kan ini apa ya acara gede gitu kayak kapan lagi nih ini, jadi diperbolehkan. Kadang waktu pas aku kikmas pun juga aku izin aku sebagai kikmas gini-gini, tapi gimana lagi kan nggak bisa mendapatkan itu pada saat nanti gitu. Kalau di nanti ya nggak apa-apa, tapi kita tetap sih digantiin jadwalnya, misalnya kayak praktikum nih, kan praktikum itu kan 100%. Nah jadi aku replace tuh minggu depannya aku ikut nih gantiinnya kayak gitu, tetap harus utamain juga akademis. Alhamdulillah jadi masih bisa pas gitu loh, kayak non akademisnya juga maju, akademisnya juga tetap aku kejar. Skripsian aku dari bulan 2019 Maret sampai Oktober lulus udah. Nah, terus kalau cara ngadepin rasa malas sama gak capek pas dunia perizinan gimana Kak? Nah ini nih bener banget sih, mager gitu ya, mager itu kayak aku juga kadang sama kayak misalnya waktu pas skripsi dulu waktu awal-awal tuh aduh ngerasa kayak gila ini aku udah kalau di kalian ada nggak sih kayak sempro gitu, seminar proposal gitu, pokoknya ada Ada tapi nanti kan sekarang semester 3 nanti udah selesai sempro itu kayak udah aku kan 3 kali sidang udah inilah aku duluan juga ngerasa kayak istirahat tapi itu kayak kata apa Maret Mei wah gila yuk kalau misalnya kita jangan ditunda terus nih, mau kapan kalau misalnya mau ngejar wisuda Februari gitu kan, Februari tahun depannya kan. Terus aku tuh waktu pas skripsi itu ditemenin sama teman aku juga sih, jadi tips juga nih kalau misalnya kalian nanti pada saat udah tingkat akhir, aku saranin tuh cari partner yang sekiranya kalian tuh nyaman pada saat mengerjakan apapun sama dia. Dan kayak menurut aku, kalau aku sih dengan adanya temen yang bisa nemenin tuh kayak lebih nambah rasa kayak ayo semangatnya tuh ada gitu, namanya kayak ada support sistemnya juga di sisi lain. Tapi kalau misalnya ada orang yang tipikal nggak bisa nih, kalau aku berdua it's okay, nggak apa-apa. Terus yang tips kedua tuh dosen sih, balik lagi kalau ke dosen kalau misalnya dosennya baik, dosennya kayak selalu bisa diajak diskus atau bisa kayak ya udahlah nggak memperibet gitu kan, ya udah so kamu lulus yang penting kamu gini dikasih tahu jangan dan lain-lain tuh utama sih, dosen tuh pengaruh juga gitu. Terus kalau ngaras males ya itu kayak kita kapan pikir nih kalau kayak gini terus kapan mau majunya gitu, kapan mau ininya sih. Sementara waktu tuh cepet banget, ngerasa nggak sih kalau waktu tuh cepet banget. Sekarang aja udah mau September, 3 bulan lagi 2021 kayak gitu kan. Kayak ini kalau kita kayak gitu emang kita bakal bisa berkembang, apa kita bisa terus bisa maju kalau misalnya kita diem aja gitu. Kayak implementasi gitu sih, kita bisa maju kalau misalnya kendaraan bisa maju kalau misalnya kita gerakin kan. Kalau misalnya kayak kita diem ya gimana kita bisa maju kayak gitu. Dan jangan lupa belajar sih, banyak-banyak belajar, banyak-banyak tanya orang yang aku bilang tadi. Learning. Gitu. Terus kalau ngadepin teman-teman yang benar-benar toxic di dunia per-eventan, terus malah kayak dampaknya negatif banget gitu loh ke kita Kak. Itu caranya gimana? Ya apa kalau misalnya temennya gimana? Temennya tuh bener-bener toxic banget gitu loh, membawa dampak buruk banget ke kita, jadi kayak sering main, dia ngajakin main terus, jadi malah nggak fokus gitu loh. Iya, tapi ini aku pengalaman loh. Jadi dulu tuh circle geng, misalnya kayak dulu nih, saya dulu kan kalau kuliah tuh ada ya teman-temannya kayak misalnya kelompok berlima gitu kan. Circle aku tuh kayak yang paling banyak kayak mostly kayak saya dari berlima nih. Cuman aku dan teman aku yang ikut himpunan, 3-nya tuh bener-bener kalau istilahnya kan kupu-kupu, tau gak sih? Kuliah pulang,
itu kayak ya it's okay, saya kalau mereka mau memilih untuk jalan seperti itu nggak apa-apa, kita different ways gitu. Kalau misalnya kita di dalam kelas kita oke bareng masih gini, cuman kalau misalnya di luar kegiatan, di luar ini, aku memilih untuk ikut himpunan, aku memilih ikut untuk aktif di event kayak gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka mau kayak gitu ya it's okay, karena nanti juga kedepannya akan terlihat gitu. Ternyata benar terlihat sih, maksudnya sampai apa ya, bukannya aku gimana, cuman terlihat pada saat nanti si for job tuh kelihatan gitu. Alhamdulillah nih dari selama ini tuh ya tadi aku balik lagi, aku dikasih kesempatan udah bisa bekerja kayak gini. Sementara kalau misalnya saat ini tuh orang-orang banyak yang masih jadi open to work kayak gitu-gitu sih. Gak apa kalau misalnya ada temen yang kayak bilang, oh ini ya nggak apa-apa, aku pengennya ini, cuman niatin aja diri kita, kayak kalau nggak bercandain ayo, atau kalau misalnya dia masih nggak terlalu apa ya, ngeselin banget ya ajak aja kayak seru loh kayak gini nanti gini. Misalnya kalian di Jogja nih, di Jogja kan pasti banyak kayak event-event kayak Prambanan Prambanan festival ya, masa kemarin terus kayak itu tuh awalnya tuh kan banyak tuh mereka kan buka volunteer kan kalau nggak salah. Aja kayak kalau misalnya aku sih mau, kalau aku nggak pandemi ya aku mau daftar tuh Prambanan, serius, kayak walaupun aku udah kerja aja kayak gini aku masih suka loh kayak ikut event, ikut kayak kemarin kan aku waktu yang Say Festival itu aku udah kerja di Shopee kan, terus aku izin half day aku demi langsung ke Bekasi itu 3 hari aku di sana. Seru sih, tapi emang kayaknya itu sih kita kerjanya sampai malam, sampai jam 2, jam 1 gitu. Tapi dari pihak perusahaannya ngizinin kan kalau misalnya keluar ya, ikut aku event? Waktu itu aku masih intern sih, waktu yang pas kemarin masih magang kan, masih yang 7 bulan internship. Sekarang alhamdulillah baru banget kemarin aku udah naik jadi udah probation gitu ya, udah contract base. Ya nggak tahu nanti sih gimana, paling aku lebih memilih Sabtu Minggu kayak gini nih, kan aku Sabtu Minggu nih, ya Sabtu Minggu aku ya kalau bisa sebisa mungkin untuk produktif lah gitu, event aku TikTok atau event aku kayak gini bikin acara kayak sebenarnya kan seru ya, jadi lebih memproduktifkan diri sih, hard working itu perlu sih, terus refreshing juga perlu guys, jangan terlalu mempush diri kalian. Karena aku juga suka kok rebahan, sampai lupa waktu, scrolling, astagfirullah, aku mau ngapain gak ini. Udah gak jadi aja planningnya gitu kan, kayak gitu. Sama kok. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Diploma, kakak mau jawab kan? Mana? Boleh. Aku bacain ya. Nomor pertama nih. Bagaimana menghadapi orang yang tidak bisa tepat waktu? Lebih ke ini ya. Serius aku kesal kok kalau misalnya orang yang kayak untuk istilahnya time management dia tuh nggak bisa rapi gitu. Karena kalau kita pribadi sih, kalau aku pribadi ngadepin orang kayak misalnya nih lagi rapat gitu, kita mau ngadain, kalian kan suka rapat nih himpunan rapat. Kalau dulu sih pas lagi belum pandemi kan kumpul di kos ini nanti mau jam 7 ya, mulai rapatnya jam 8:30 kayak gitu, so kan sih jam. Ya Allah, itu aku sering banget ngadepin kayak gitu. Karena aku capek dengan circle kayak gitu, aku bilang ke kakaknya, kak kalau misalnya emang mau ini tuh harusnya on time dong, nggak jam segini, karena nanti pengaruh pada saat kita selesai rapatnya dong, bisa sampai jam malam gitu kan. Sementara kita kalau gini dijelasin. Terus kalau misalnya masih terulang lagi, itu better untuk langsung to the point, atau kayak langsung ngomong sih ke dianya, tapi nggak ngejudge juga, tapi lebih baik kayak saran, kalau misalnya untuk kedepannya lebih baik gini dijelasin lebih tepat waktu tuh kan, impact-nya kan nanti kalau misalnya rapat jam 7 sejam sampai jam 8 jam 9 udah kan cepet kan beresnya gitu. Kalau misalnya karena nungguin satu orang atau enggak 2 orang karena dia nggak tepat waktu, ya akan akan hancurin timeline gitu kan istilahnya. Jadi lebih baik dikasih tahu, awalnya dikasih tahu sih, pasti kasih tahu. Kalau misalnya masih terus, harus ada tindakan sih. Kalau misalnya tindakannya, kalau dulu sih aku pas himpunan ada SP gitu, waktu pas himpunan organisasi aku tuh ada SP1, SP2 gitu, misalnya udah dikeluarin gitu kalau misalnya dia masih gak niat gitu. Yang nomor 2 ya kak? Sih, environment itu pengaruh. Lingkungan tuh pengaruh. Lingkungan kadang kan dia kadang nggak tepat waktu karena udah temen aku yang lain juga nggak rapat kayak gitu kan,
nggak ikut rapat, sama, udah nggak ikut gue, sama aku juga pernah kayak gitu. Cuman ya kalau misalnya kayak gitu terus ya emang nanti kamu pas lagi udah mulai lulus udah kerja juga bakal terus mepet sama dia, enggak kan, bakal terus ada dulu itu gimana caranya kita tuh bisa berdiri sendiri, nggak tergantung sama orang gitu, tapi tergantung sama diri kita sendiri gitu. Nomor 2 ya, Kak. Oke. Bagaimana cara kita memaksimalkan potensi diri dalam berorganisasi? Memaksimalkan potensi diri ya. Lebih ke tadi sih aku bilang increase self development sih. Ada di PPT aku. Jadi kalau misalnya kita biar tahu jadi the self development tuh kayak lebih bentuk tindakan yang diambil untuk meningkatkan kesadaran diri, bakat, kemampuan, keterampilan, bahkan kualitas hidup untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, ya kan? Kalau misalnya potensi itu kan istilahnya sesuatu yang kita punya, tapi ini tuh sesuatu yang akan lebih baik untuk kedepannya gitu. Maksudnya ini kau punya potensi nih, potensi buat jadi kedepannya misalnya jadi pembisnis kayak gitu kan. Ini karena kamu dari sekarang aja udah kelihatan kayak gini-gini. Nah, cara ngembanginnya itu dengan berlatih pastinya, kayak berlatih terus kayak lebih kenalin diri kitanya dulu, apa yang mau kita, apa aja plus minus dari diri kita. Misalnya kelebihan aku nih suka komunikasi nih, tapi kekurangannya aku kadang suka multitasking. Kadang sebenarnya multitasking itu bukan kelebihan, kayak kadang suka nggak sih kalian ke distract gitu, distract atau enggak kayak misalnya lagi ngelakuin ini tiba-tiba ada ini keganggu, tiba-tiba ada ini ada sosial media Instagram ngirimin nggak keganggu tuh jadi sosial media terus kan. Nah itu sih aku bilang kalau jadi lebih ke fokus. Kalau aku itu kekurangan aku kayak gitu sih. Terus lebih mengenal purpose life kita, kayak tujuan hidup kita tuh kayaknya mau ngapain sih 5 tahun ke depan, kita harus punya sih kayak gitu. Kalau dulu sih waktu kuliah aku pernah kasih tugas 5 tahun ke depan kan mau jadi apa, lalu tuh kayak it's okay kalau misalnya masih ngawang-ngawang, masih kayak halu-halu gitu nggak apa-apa. Soalnya yang penting kita punya tujuan, 5 tahun ke depan pokoknya aku udah harus punya ini, punya itu, punya ini, kayak ada tujuannya lah seperti itu. Terus nggak pernah ya mengembangkan potensinya jangan pernah berhenti belajar. Itu wajib banget sih, yang pernah berhenti belajar. Terus jangan pernah malu untuk bertanya, aku bilang tadi, apalagi kalau dengan yang udah lebih berpengalaman kayak gitu, misalnya nanya. Karena dulu kan waktu aku waktu aku sebelum interview yang di perusahaan itu, aku tuh nanya ke kakak tingkat aku, ke yang udah jadi employee di sana, aku nanya, aku mau dong, ini tuh panjang, kayak alhamdulillah dia ngasih informasi kayak paling gini nanti kayak gini karena itu ilmu tuh nggak usah pelit-pelit ilmu lah gitu, kasih tahu aja misalnya. Bener, karena kalau misalnya kita kasih ilmu nanti tuh alhamdulillah ada aja rezeki yang dapetnya tuh, ada aja penggantinya, mau itu dalam bentuk apapun kan, rezeki tidak dalam bentuk uang kan. Apapun yang kita dapetin sekarang tuh biasanya itu cerminan apa yang kita beri kepada orang kayak gitu biasanya, lebih banyak. Oke, nomor 3 ya, Kak. Oke. Terakhir nih. Internal yang sehat dalam berorganisasi itu kayak apa sih, Kak? Apa? Internal yang sehat dalam berorganisasi itu kayak apa? Internal yang sehat? Sehat itu menurut aku pribadi, kalau misalnya yang sehat tuh lebih ke menjalin, jadi organisasi itu bukan antara senior junior gitu. Maksudnya lo junior gue, jadi lo harus mau disuruh sama aku, pokoknya harus enggak, tapi kekeluargaan sih ditekankan dari dulu. Kalau misalnya hal kayak yang non toxic perkumpulan gitu tuh, kalau misalnya kita menganggap di environment kita tuh sebagai keluarga, jadi anggapnya itu kayak keluarga aja. Jangan menganggap misalnya kamu senior nih, kamu bakal punya adik tingkat nih, nanti kamu ke adik tingkat tuh kayak pelit info atau kayak dia mah ini adik tingkat nggak boleh. Aku pernah baca nih di Twitter, kalian pernah lihat gak sih tweet orang kayak, gila ya nih maba udah ada yang berani nge-DM gue, pernah nggak sih kalian lihat itu? Itu kayak aku ngeliat, ya ampun, kayak itu tuh dia udah sopan loh, cara dia kayak, hai kak, aku ini apa itu tuh nggak. Nah, menurut aku jangan pernah menerapkan culture kayak gitu sih. Itu karena membuat itu tadi bakal membuat toxic environment gitu.
karena ya itu jangan pernah menganggap kayak gue cutting lo junior lo kok harusnya menghormati gue sebagai yang lebih tua, enggak, cuman kita lebih menghargai dia sebagai cutting. Kalau misalnya nanya aja. Dulu tuh waktu aku skripsi juga sama, alhamdulillah banget aku kebantunya tuh kayak sebanyak aku punya dosbing 3, yang satu itu dosbing cutting gitu. Jadi cutting aku tuh kayak ngebantuin kayak ini harusnya kayak gini Vi, kalau misalnya ini, jadi tanya aja gitu. Kalau tapi lihat dulu situasinya sih, kadang-kadang ada emang bener cutting yang kayak yang dituntut itu emang ada kayak gila hormat tuh banyak. Aku pernah ngalamin kok cutting yang gila hormat, cutting yang kayak yang yang selalu ngerasa kayak lu gue paling jago di antara lo kayak gitu. Enggak, udah biar aja, tinggalin aja. Kalau misalnya ada yang cutting kayak gitu, mending kita cari lagi yang istilahnya bisa berbagi, bisa kayak ya udah gak bakal pelit ilmu sama kita itu. Jadi jangan nerapin tadi aku bilang kalau misalnya mau jadi lingkungan organisasi sehat, lebih terapin kalau kita tuh keluarga. Nah ini terakhir banget nih Kak, boleh dong dikasih motivasi buat sobat diploma yang di rumah biar tetap semangat ngejalanin eventnya sama organisasinya mereka juga. Lebih ke kalau motivasi aku sih apa yang kita lakuin sekarang itu akan reflect atau cerminan kita pada saat nanti ke depannya kayak gitu sih. Jadi selagi masih muda gitu kan, kalau masih misalnya masih umur-umur yang bisa produktif gitu kan, kalian kan berarti umurnya berapa sih? 11, 20 ya? 18 ya gitu kan, kayak ekspor sebanyak-banyaknya kegiatan atau apapun yang bisa kalian lakukan selagi kalian itu nyaman, selagi kalian bahagia, selagi kalian menjalaninya itu tidak secara terpaksa kayak pokoknya aku mau kayak gini emang kemauan kita gitu, bukan karena aku gak mau kalah dari dia, aku gak mau ini, enggak, jangan kayak gitu, tapi kamu melakukan itu karena atas kemauan diri kamu dan asal kamunya juga bahagia dalam menjalankannya, seperti itu. Jadi lebih ke perbanyak self development sih, sama increase ilmu, banyak-banyakin nanya kayak gitu tadi. Kalau misalnya dia mau nanya atau apapun, tanya aja gitu. Kalau misalnya dia jawab, alhamdulillah. Kalau misalnya dia nggak jawab, kita tanya lagi ke orang yang lebih beda yang mungkin bisa bakal jawab. Tuh lebih banyak kayak bisa pasti. Ya. Nah itu ya semuanya sobat diploma dari Kak Urfi, kalian bisa pelajari dan tips-tipsnya dari Kak Urfi, pokoknya tetap semangat aja. Juga terima kasih buat Kak Urfi udah ngeluangin waktunya. Sama-sama Putri Sosagasa. Iya. Buat sobat di rumah, tetap semangat ya buat jalan-jalan kesehariannya, organisasinya juga per eventan kalian. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah guys.